Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham BRI ya. Yang hari ini tanggal 18 Januari, hari Kamis. Ini pembayaran dividen ya teman-teman. Untuk saham BRI sebesar 84 interim nih ya. Tapi sebenarnya target yang lebih besar adalah dividen final di bulan Maret ya teman-teman, di sekitar mungkin nanti kita tunggu rupsnya ya. Kalau tahun kemarin itu 24 Maret ya, kemudian dibagikannya di 12 April ya. Nah ini saat dividen cair tapi harga sahamnya malah turun ya, rontok ya. Ini bisa dimaklumi karena memang harga saham BRI ini sudah naik cukup tinggi ya. Dalam 1 bulan terakhir nih naik hampir 250 poin. Kalau 3 bulan coba kita cek ini 5750 dikurangi 4830 udah naik 19% ya, cukup dalam ya, cukup tinggi ya. Tapi kalau 6 bulan ini memang naik turun, 1 tahun juga naik turun ya. Harga terendah di 4380. Nah ini kalau teman-teman beli saham BRI saat harga terendah nih ya, di Januari 2023 ini di 4380, sekarang sudah cuan 1000 hampir 1400 ya. 5750 dikurangi 4380 dibagi 4380 udah cuan 31% ya. Ini melebihi dividen sektor batubara ini cuannya. Tapi kalau sektor batubara kan murni dividen ya. Kalau BRI ini dari pertumbuhan capital gain-nya aja udah 30%. Masih ditambah dengan dividen yang sekitar mungkin 5%-an ya. Dividennya dividen 231 ya. 231 tambah 57 ya. 288 dibagi yang tahun kemarin ya teman-teman. Kita lihat yang tahun kemarin. Anggap aja ini ya, belinya di 4380 ya. 6,5% ya. Dividennya paling lumayan besar nih BRI ini ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau ambil sektor perbankan ya, salah satu saham BRI ini adalah saham yang sangat bagus, pertumbuhannya juga bagus, labanya juga tumbuh terus harga sahamnya juga ngikutin ya. Jadi kalau kita hold 1 tahun aja udah naik segitu, 3 tahun juga naik. Ini 3 tahun tuh naiknya hampir 2000 poin ya, 2200 poin ya. Kalau 5 tahun ini naik turun ya, sempat di harga terendah 2400. Nah kalau kita beli di 2400 sekarang udah naik 3350 poin. Jadi naik lebih dari 100% ya kalau beli di harga terendah. Ini saat COVID ya. Jadi saat COVID turun cukup dalam nih ya, hampir 50%. Tapi nggak nyampe setahun sudah lebih tinggi dari sebelum COVID ya. Jadi ini ciri khas saham-saham perbankan itu memang saham yang sangat stabil di antara krisis ya. Kalau ada krisis ini saham ini paling stabil ya. Ini hampir sama ya, BCA juga gitu, Bank Mandiri, BNI juga seperti itu.
Jadi saat krisis turun dalam, tapi nggak nyampe setahun sudah balik lagi ke harga lebih tinggi dari sebelum krisis. Dan enaknya ini teman-teman, kalau teman-teman fokus di saham perbankan itu tenang ya. Nah, tinggal fokus saja nambah jumlah lotnya ya. Jadi misalnya teman-teman pengen punya 1000 lot saham BRI misalnya, ya udah tambahin, misalnya sekarang beli berapa, 100 lot, besok lagi beli lagi 10 lot, beli lagi 20 lot, punya dana beli lagi 100 lot, terus sampai akhirnya nanti terkumpul 1000 lot ya, 1000 lot saham BRI ya. Kalau 1000 lot tuh berarti berapa ini ya, 5750 kali 1000 kali 100, ini ya setengah miliar ya. Nah, setengah miliar kalau setahun tumbuh 30%, udah pertumbuhannya udah 172 juta ya. Sudah worth it banget nih ya. Kalau misalnya ambil dividennya aja nih 500 juta kali berapa tadi ya, 6% ya. Dividennya aja udah 30 juta ya. Nah, kalau mau ambil dividennya ya, udah mantap. Tapi kalau teman-teman pengen dividen yang lebih besar ya teman-teman, ambil saham-saham sektor pertambangan ya, batu bara, seperti Adaro, PTBA, ITMG, United Tractor, Hexa, Games, ya, HBMM, apalagi ya, BSSR, itu saham-saham sektor batu bara yang dividennya cukup besar, sehingga tidak perlu menjual sahamnya, kita sudah dapat passive income. Tapi kalau saham-saham perbankan, kalau kita mau dapat dana cash ya kita harus jual sahamnya ya. Seperti kemarin saat BCA ini ya, BCA ini kan sempat koreksi ya. Kalau nggak salah sempat menyentuh harga 10.000 ya. Terus kemudian koreksi. Nah, pas koreksi itu ternyata pemilik sahamnya sebagian besar itu menjual sahamnya untuk mendapatkan cash. Jadi kalau teman-teman pegang saham-saham perbankan, butuh cash yang cukup besar ya harus dijual sahamnya. Tapi kalau pegang saham-saham pertambangan ya, misalnya kayak UNTR misalnya, ini nggak perlu dijual, sudah cukup cashnya karena dividennya cukup besar ya. Kemarin ini 6.185 ya, ditambah berapa itu? 700 ya, sekitar 6.800an ya, hampir 6.900 totalnya. Ini kita kalau punya 1000 lot udah berapa itu? Gak besar banget ya, ini memang, tapi modalnya juga cukup besar nih. Kalau United Tractor ini 1000 lot mungkin miliaran ini nilainya. 24.100 ya, 24.100 kali 1000 kali 100, 2,4 miliar ya. Nah ini kalau dengan dividen 20%, dividennya aja udah dapat 482 juta ya. Dengan 1000 lot ya. Ini perlu modal. Nah, kalau teman-teman modal yang terbatas ya, yaitu pakai strategi nabung terus ya. Jadi kita fokus di jumlah lotnya saja, terus kita tambahin. Jadi ini, di BRI ini cukup stabil teman-teman ya. Ini IPS-nya aja naik terus nih ya. Tahun 2023 ini dari 338 sekarang 387 ya. Ini kemungkinan Maret ini dividennya juga tambah ini. Pakai DPR 85 ya, coba kita hitung. 387 kali 85%. 328 dikurangi 84. 244 dividennya. Kalau pakai DPR itu ya 80%.
244 dibagi harga sahamnya sekarang berapa? 5750. 4,2% ya. Tapi kalau ditambah dengan interim ini juga tambah besar ya. Mungkin ya sekitar 6%-an ya, 5, sekian persen. Ya, 5,8% ya. Ini cukup bagus. Jadi hari ini cair ya teman-teman dividennya. Jadi bagi teman-teman yang hold saham BRI, ini ada tambahan dana cash, bisa untuk beli lagi saham BRI di harga bawah atau nunggu dulu, barangkali ini ada koreksi. Bisa jadi ini ada koreksi dulu sebelum nanti naik lagi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.